namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar jauh di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar jauh di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kami menyembah, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita bergabung pagi hari ini melalui acara rohani saudara. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami
untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana doa yang mengubahkan saudara. Sebagaimana Bartimius, saudara Bartimius dalam keadaan buta dan dia menginginkan satu penglihatan saudara. Ya, tapi dia mendambakan bagaimana kesembuhan itu boleh terjadi. Nah, ketika Yesus ada di kota Yeriko sesuai dengan Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52, Bartimius berteriak, Bartimius memohon, "Anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun dia diusir, dia dimarahi, tetapi dia tetap berkata, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, saudara kasih Tuhan, ini merupakan satu bentuk doa yang mengubahkan. Dan pada waktu dia memohon, dia meminta, itu doa saudara. Sampai akhirnya Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah saudara, Yesus mendengar doa dari Bartimius, teriakan dari Bartimius, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sehingga apa yang terjadi saudara, kesembuhan dinyatakan. Bartimius berkata, "Rabuni, aku Tuhan." Dan penglihatan Bartimius juga diberikan hal yang indah. Dari buta dia bisa melihat. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini berbicara doa yang mengubahkan. Saya tidak tahu apa yang jadi permohonan doa dari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan di pagi hari ini. Mungkin banyak yang kita berdoa, tapi mana Tuhan sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau mungkin baru kok belum ada tanda-tanda. Nah, saudara, berbicara tentang doa berarti berbicara tentang sebuah komunikasi antar pribadi, yaitu antara pribadi kita dengan Allah. Berbicara tentang kehidupan doa bukanlah berbicara tentang sebuah teori, tetapi berbicara doa berarti bicara tentang sebuah relasi, hubungan atau keintiman antara kita dengan Allah. Dan itulah doa. Lalu pagi hari ini pertanyaan bagi kita, bagaimana kehidupan doa kita mampu membawa sebuah perubahan seperti Bartimius. Dia baru teriak saja, Tuhan langsung mendengar, "Rabuni, aku." Oleh karena itu hari ini beberapa hari ke depan saya akan membawa saudara bagaimana doa yang mengubahkan. Yang pertama, doa yang mengubahkan adalah doa yang didasarkan pada kebutuhan. Kalau kita kembali membaca dalam ayat 47 dari Markus pasal yang ke-10, firman Tuhan berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Ini di dalam ayat 47. Kalau kembali kita melihat ayat 51, ketika Yesus bertanya tentang apa yang mau Yesus lakukan baginya, maka jawab Bartimius, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Nah saudara, jawaban dari Bartimius ini
cukup terarah. Dia tidak ke kiri ke kanan, dia fokus. Apa yang menjadi kebutuhan dia? Rabuni aku Tuhan, supaya aku bisa melihat. Dan inilah yang dikatakan doa yang bisa mengubahkan adalah doa yang didasarkan pada kebutuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Bartimeus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Ia berdoa memohon kepada Tuhan tentang apa yang paling dibutuhkan, yaitu melihat. Memang tidak salah kalau kita panjatkan berbagai macam-macam doa, saudara. Misalnya publik diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, macam-macam. Dan saudara yang kasih Tuhan, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Bartimeus berdoa terarah. Ia berdoa memohon kepada Tuhan tentang apa yang paling dibutuhkan, yaitu melihat. Saya percaya pada pagi hari ini, apa yang menjadi kebutuhan doa saudara dalam kehidupan sehari-hari, fokuskan itu. Misalnya saudara ingin usaha diberkati, fokuskan itu. Dan lain sebagainya, itu akan menyusul. Tuhan bukan menjawab apa yang kita inginkan, saudara, tetapi apa yang kita butuhkan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Kesembuhankah? Pemulihankah? Saudara, atau masalah ekonomi dan lain sebagainya. Bukan Tuhan tidak mampu, tidak saudara. Tapi kita mau berfokus apa yang kita doakan. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu apabila kita berdoa berdasarkan keinginan-keinginan kita, maka keinginan itu tidak dapat akan pernah memuaskan kita. Saudara ingin kaya, ditambah lagi kaya, ditambah, nggak akan memuaskan. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita? Nah saudara yang dikasih Tuhan, inilah doa yang mengubahkan. Saya percaya ketika kita berdoa apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan mengerti apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu sebagaimana Bartimeus diberkati melalui doa yang dapat mengubahkan dia, buta bisa melihat. Demikian juga dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini ada sukacita, ada jalan keluar, ada kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu hari ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, bahkan Tuhan buka jalan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit yang luar biasa, sehingga kami merasakan bagaimana berkat Tuhan akan boleh tercurah dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang akan memulai aktivitas sehari-hari, yang bekerja diberkati Tuhan, yang berdagang diberkati Tuhan, yang usaha diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, sebagai ibu rumah tangga diberkati Tuhan, sebagai anak-anak yang tetap dalam sekolah Tuhan berkati pendidikan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka semua berhasil, yang sakit Tuhan kan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini. Sungguh firman-Mu boleh menguatkan hati kami, dan kami percaya apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan akan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tetap semangat saudara ya. Apa yang jadi kebutuhan saudara pagi hari ini, Tuhan tidak akan tinggal diam melalui doa. Nah melalui doa inilah
Saudara, menjadi kebutuhan saudara, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Burung di udara Tuhan berkati saudara. Dia tidak pernah nyangkul, tapi yang menjadi kebutuhan burung yaitu soal makan. Tuhan berkati. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan hati kita bersama. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.